Pemain keturunan Indonesia, Justin Matthew, menghebohkan pencinta sepak bola tanah air lewat postingan terbarunya di Instagram. Sebab pemain Noah FC itu memberikan sinyal seolah akan segera membela timnas Indonesia. Postingan yang dimaksud adalah foto Matthew yang tengah berada di dalam pesawat. Dalam keterangan foto yang diupload Matthew, ia memperlihatkan emotikon bendera Belanda dan Indonesia. Menariknya, di antara dua bendera kebangsaan tersebut, ada arah panah dari bendera Belanda ke Indonesia. Tentu seakan hal itu memberikan kode Matthew akan melepaskan status kewarganegaraan Belanda dan pindah menjadi warga negara Indonesia WNI. Perlu diketahui, Matthew merupakan pemain yang lahir di Goirle, Belanda pada 12 April 1996. Pemain berusia 28 tahun itu lama menimba ilmu sepak bola di Belanda dan baru mencoba kompetisi baru di divisi utama Armenia bersama Noah FC sejak musim panas 2023. Pemain yang pernah menjuarai divisi kedua Liga Belanda 2014 bersama Willem II Tilburg itu diketahui bermain sebagai gelandang serang. Ia juga bisa saja ditempatkan sebagai winger, sehingga ia layak disebut pemain serba bisa. Tak heran jika PSSI dikabarkan tertarik untuk menaturalisasi Matthew. Sebuah media Inggris memberi kabar terbaru soal gelandang timnas Indonesia Elkan Bagot. Elkan Bagot secara resmi adalah milik Ipswich Town, klub yang baru saja promosi ke Premier League atau Liga Inggris untuk musim 2024-2025. Menurut sumber tersebut, Elkan Bagot tidak akan bisa bermain Ipswich Town karena ia bukan bagian dari rencana klub untuk musim baru. Gelandang dengan tinggi 196 cm ini diperkirakan akan dipindahkan ke tim lain di divisi bawah dengan status pinjaman. Dengan begitu, ini akan menjadi musim keempat berturut-turut di mana pemain ini harus pindah ke tim di bawah Liga Inggris dengan status pinjaman. Dalam 3 musim terakhir, Elkan Bagot tak banyak tampil saat bermain sepak bola di Inggris. Menurut media tersebut, jika ia tidak bisa tampil mengesankan di paruh pertama musim depan, kemungkinan besar Elkan Bagot akan dilepas Ipswich Town secara gratis pada musim panas 2025. Kontrak Elkan Bagot dengan Ipswich Town akan berakhir pada 30 Juni 2025, saat pemain itu menginjak usia 21 tahun. Yang lebih memprihatinkan lagi, masa depan Elkan Bagot bersama timnas Indonesia juga belum jelas. Seusai Piala Asia 2023, EKS back Bristol Rovers itu tak pernah dipanggil lagi ke timnas. Back keturunan Indonesia, Mace Hilgers, memberikan indikasi bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Pemain FC Twente tersebut pernah mengutarakan penolakannya untuk membela timnas Indonesia pada beberapa tahun lalu. Sang pemain berusia 22 tahun tersebut memang masih memiliki kemungkinan untuk membela timnas Belanda, mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama FC Twente. Namun demikian, keluarga Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut berkunjung. Dalam wawancaranya kepada Live After Football, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari sang bek tengah mengenai kemungkinan berkostum Garuda, karena antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana. Sayangnya, karena sepak bola Eropa dan babak playoff, liburan kini terlalu singkat, ujar Mace Hilgers. Mace Hilgers memiliki darah Minahasa dari ibunya, Linda Tombeng. Beberapa bulan lalu, sang ibu bahkan berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Hingga saat ini, Hilgers sendiri belum pernah dipanggil membela timnas Belanda di level senior. Dia hanya pernah membela tim U21 dalam sekali kesempatan. PSSI angkat bicara mengenai biaya sidang Marten Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS yang ditaksir mencapai 32 miliar. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, isu yang simpang siur jangan ditelan dengan mentah-mentah. Proses naturalisasi Marten Paes harus dibawa ke CAS karena terganjal aturan FIFA. Jangan terlalu banyak sok tahu, sudah kami akan bicara, kalau sudah pasti, santai aja, kita semua tahu langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, kata Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, PSSI tidak akan melanjutkan naturalisasi Paes jika dari awal akan buntu. Kini Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI. Mantan pemain FC Utrecht itu menjalani sumpah kewarganegaraan pada 30 April 2024. Kita tahu bagaimana biaya-biaya sudah dihitung, kami kalau terbentur biaya sejak awal, kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin dimasukkan sebagai WNI kalau karena biaya,
pasti kami stop sejak awal pakai logika, tutur Arya. Dia menambahkan, PSSI terus berjuang agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Jika naturalisasi sudah tuntas, Paes berpeluang debut bersama timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, babak tersebut mulai berlangsung pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Polemik naturalisasi calon kiper timnas Indonesia, Maarten Paes sepertinya masih akan berlarut-larut dan berpeluang menjadi kebuntuan. Kiper klub Liga Amerika Serikat, FC Dallas tersebut masih belum diketahui kapan akan menjalani proses sidang CAS atau sidang arbitrase olahraga internasional guna memutuskan boleh tidaknya dirinya membela timnas Indonesia. Hal ini kemudian membuat munculnya pertanyaan mengapa Shin Tae-yong tidak memakai saja jasa kiper keturunan lainnya, yakni Cyrus Margono. Cyrus Margono sendiri telah menjalani proses sumpah WNI secara mandiri sejak bulan Maret 2024 lalu. Bahkan, dirinya juga telah melakukan perpindahan federasi dari yang sebelumnya masih Amerika Serikat menjadi Indonesia. Akan tetapi, hingga detik ini, Shin Tae-yong masih belum berminat memakai jasa kiper berpostur 197 cm tersebut. Mungkin salah satu alasan Cyrus Margono belum dipanggil untuk membela timnas Indonesia adalah dari segi performa. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, Cyrus Margono yang kini membela tim Panathinaikos B atau tim cadangan klub Panathinaikos di Liga Yunani baru turun sebanyak 8 laga di musim 2023-2024 lalu. Dari 8 laga tersebut, dirinya sudah kebobolan sebanyak 12 gol. Jumlah tersebut tentunya cukup tinggi untuk seorang kiper. Cyrus Margono sendiri dalam setiap laganya di musim lalu memiliki peluang kebobolan sekitar 1,5 gol setiap laga. Di sisi lain, ada faktor yang sedari awal Shin Tae-yong tidak meminati Cyrus Margono. Mungkin dua faktor inilah yang membuat Cyrus Margono masih perlu membuktikan performanya dan dilirik oleh Shin Tae-yong untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Pengamat sepak bola senior, Roni Pangemanan, menyebut ada satu nama penyerang keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok tersebut diduga adalah Ole Romeni. Nama penyerang FC Utrecht itu memang santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Romeni bahkan pernah mengatakan sedang belajar bahasa Indonesia. Bung Ropan tak menampik Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah mengupayakan naturalisasi satu pemain di posisi striker. Apalagi, timnas Indonesia akan menghadapi negara-negara kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir lagi-lagi bilang sudah tetap masuk radar mereka dan kita sedang diupayakan juga diusahakan. Biar ini berhasil. Karena kita akan butuh striker, tanpa striker akan sangat sulit. Nomor 9 di depan kita agak lemah, menjadi masalah utama kita di tim nasional, ujar Bung Ropan. Lini depan memang menjadi perhatian utama. Selama ini, Shin Tae-yong masih percaya kepada Rafael Struijk. Namun, sang pemain belum sama sekali mengemas gol untuk timnas Indonesia sejak debut pada Juni 2023. Romeni sendiri berposisi sebagai penyerang tengah. Posturnya yang mencapai 110 cm akan cukup bagus untuk mengisi satu tempat di lini depan timnas Indonesia. Pesepak bola berusia 23 tahun itu punya catatan 12 gol dalam 77 laga bersama NSC Nijmegen, serta 1 gol dalam 18 pertandingan bareng FC Utrecht musim lalu. Jika berhasil dinaturalisasi, maka Romeni dapat menjadi tambahan yang bagus untuk timnas Indonesia.